شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa saum, kecuali puasa. Jadi semua amal anak Adam itu untuk dia. Satu kebaikan akan Allah lipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700. Kecuali puasa. Pengecualian ini luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan sesuatu, berarti ini sangat penting. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Menurut penafsiran sebagian para ulama hadis tentang firman Allah ini, bahwasanya pahala puasa tak terkira, bahwasanya pahala puasa tak terhingga, hanya Allah yang tahu. Mungkinkah kemudian lebih daripada 700 kali lipat? Sangat mungkin, karena cuma Allah yang tahu berapa kali lipat Allah akan lipat gandakan pahala puasa seseorang. Kenapa? Allah berfirman, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, hawa nafsunya. Dia meninggalkan makanannya, minumannya, semua yang basicnya halal karena aku, untukku. Dia rela meninggalkan semua perkara yang halal. Halal semuanya asalnya. Tapi ketika dia berpuasa, sementara jadi haram, tidak boleh sampai nanti matahari tenggelam. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan semua yakni makanan, minuman yang dia suka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan, menjadikan amal ini spesial li nafsihi, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu puasa. Mim baini sairil a'mal, dibandingkan semua amal saleh, Allah khususkan satu amal ini, Allah spesialkan satu amal ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua amalan apapun itu. Wa dzalika li syarafi indahu, dan yang demikian itu karena puasa ini memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mahabbatihi lahu, dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan orang tersebut yang menjalankan puasa. Wa zuhuril ikhlasi lahu Subhanahu wa Ta'ala fihi, dan pada puasa terlihat sekali keikhlasan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kata beliau, li'annahu sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Karena ini amalan rahasia antara dia seorang hamba, semua kita, dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahasia. La yattali'u 'alaihi illallah, tidak ada yang bisa mengetahui di balik sebuah rahasia tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang curi-curi makan, orang yang curi-curi minum, ketahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun semua orang tidak tahu. Betul-betul amal yang melatih kejujuran, amal yang di sana terlihat sekali keikhlasan, amal yang di sana terlihat sekali kesabaran seorang hamba. Dan jamaah, puasa ini adalah satu amal penyelamat. Satu amal penyelamat kita nanti ketika ditegakkan hukum antara anak Adam. Kata Nabi Muhammad SAW, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut nanti di hari kiamat? Maksudnya para sahabat menjawab dengan jawaban standar, maksud mereka adalah orang yang bangkrut di dunia. Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu, wahai Rasul, yang tidak punya dirham, enggak punya fulus, wala mata', enggak punya perkakas rumah, enggak punya perabotan. Itu orang yang bangkrut. Tapi maksud Nabi Muhammad SAW adalah yang nanti di hari kiamat. Kata Nabi Muhammad SAW, al-muflisu fina man ya'ti yawmal qiyamah bisiyamin wa salatin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang bangkrut nanti di hari kiamat, yang nanti datang di hari kiamat membawa amalan saleh. Dia membawa pahala puasanya, salatnya, zakatnya, dan semua amal soleh lainnya dia bawa. Wa ya'ti, dan dia datang kala itu, wa qad syatama hadha, wa qadzafa hadha, wa daraba hadha, wa akala mala hadha, wa safaka dama hadha. Tapi kala itu dia datang dalam keadaan dulu di dunia pernah zalim sama orang,
Dia pernah mencaci maki orang dengan tanpa alasan. Dia pernah menuduh orang yang bukan-bukan. Bahkan orang yang saleh atau salehah dia tuduh dengan tuduhan dosa. Dia pernah pukul orang tanpa alasan yang syar'i. Dia pernah mengambil harta orang dan dia kemudian pernah tumpahkan darah orang, pernah bunuh orang. Dan makna kezaliman yang lain yang semakna. Kata Nabi Muhammad SAW, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Dan orang zalim yang ini nih akan diberikan kebaikannya kepada orang yang dia zalimi. Orang yang zalim yang ini nih akan diberikan kebaikannya kepada orang yang dia zalimi.